Welcome to Basic edisi Halloween, trick or treat. Makanya nih kita pakai baju hitam-hitam. Ya nggak ada ini ya sih, nggak ada apa, nggak ada hubungannya. Cuma ya pengen aja pakai baju hitam karena kan kalau Halloween apa ya, identiknya dengan yang horor-horor ya, yang gelap-gelap. Iya, yang gelap-gelap. Emang gelap ya? Gelap kan malam. Iya, ya udahlah. Yang penting edisi Halloween. Sebelum ke apa ya, pembicaraan kita ya, sebelum yang keserem-serem, kita mau kenalin barang baru. Apa tuh? Namanya ini buka dong, buka. Namanya Bubble Square Print. Pegang. Kalian lihat lah. Kalau kalian udah tahu Bubble Square yang polos, itu seratnya sama kayak dia. Cuman ini bermotif satu seri itu ada yang 4 warna. Sama motif yang sama, cuman warnanya aja yang berbeda. Biasanya tuh apa, merah, hitam, kaki. Ya pokoknya warna yang cantik-cantik lah, navy kayak gitu. Nih motif satu. Tapi ini ada motifnya kayak masih yang kecil apa? Yang lucu, yang gemas. Iya. Tuh, pegang. Coba lucu kan? Tapi kalau misalnya kalian buat dipakai Halloween, kayaknya ini kurang cocok ya, soalnya kayak ceria banget. Itu, ini warna gemas. Ini kalau misalnya kalian mau jadi apa, setan-setannya jangan pakai motif ini. Setan polkadot emang nggak ada, emang pocong polkadot nggak ada. Nanti kalian nggak dapat permen, tapi dapat exposure. Tuh, dapetnya cibir lah. Kurang berjiwa jadi setan. Tuh lihat kan, gak cocok ini mah buat jadi Halloween. Tapi kalau buat sehari-hari cocok. Bagus kok. Ya jangan sampai kalian jadi pocong ya. Ini adem nggak sih? Adem. Ini masih cocok buat di cuaca panas. Oh enggak, tapi Jakarta. Ini leopard. Kamu kira leopard. Nih ada juga motif kayak gini guys. Ini mirip leopard, dilihat mirip leopard. Iya, kalau sekilas ini mirip leopard ya. Cuman bukan. Nah, ini lucu nih. Ada batik dan ada daun. Ini lucu nih warnanya. Ini bisa kalian jadiin dress. Warnanya sebenarnya masih banyak lagi guys. Ini hanya contoh 10%. Ini hanya contoh. Ini kita punya. Iya lah. Kalau misalkan kalian mau pakai batik, ini bukan batik, daster ini. Batik ya? Enggak, batik. Masa ini pakai daster? Ini batik. Coraknya. Batik. Ini batik. Kita promosi dulu. Kalau kalian pengen bahan ini, kalian bisa datang ke IG-nya Moistek, klik link di bio, lalu chat langsung di WhatsApp. Langsung bilang, Kak, saya mau beli Bubble Square motif, tapi ini masih coming soon. Tenang, tapi coming soon-nya nggak bakal lama. Iya, ditungguin aja, dipantengin aja story-nya. Moistek. Jangan lupa di follow dan dibeli kainnya. Oh yang pasti harus dibeli sih. Kata mama, pamali kalau nggak beli. Nah itu. Ingat guys, pesan kita pada episode sebelumnya, jangan sales Moistek agar kita semakin cakep. Itu adalah slogan. Dari mana duitnya? Dah, apalagi nih? Kita mau bahas topik minggu ini. Karena kan sekarang mau mendekati Halloween nih. Sebenarnya sih Halloween bukan budaya kita ya. Bukan. Cuman kita meramaikan aja biar kita ada konten. Biar Disik tetap upload. Iya, biar Disik tetap upload dan omongannya nggak sama-sama kayak minggu kemarin. Nah, intinya itu. Lu punya kejadian horor nggak pas masih kecil? Horor apa ya? Ya lu pernah ketemu setan gitu di jalan? Setan ya mbak? Iya. Tapi kayaknya kalau sekarang gue sering nemuin setan sih. Apa tuh? Nih, bajingan. Kalau gue ketemu setan belum pernah ya, dan jangan sampai lah. Terus kalau misalkan kayak suara-suara kayak gitu ya
Kayak pernah kali, beberapa kali itu. Suaranya kayak gue tahu deh. Pinjam saya. Horor sih. Itu horor banget. Horor banget. Iya, Gani Tagi lebih galak. Kayaknya kita yang ngemis deh. Gitu sih. Tapi kalau lu pernah nggak sih, kalau misalkan kalau gue kan emang cuman suara-suara doang kayak gitu. Kalau misalkan lu pernah nggak sih kejadian mistis? Mistis gitu. Horor apa kayak gitulah. Gue nggak merasa ya. Oh, gue punya. Jadi tuh dulu mungkin kalian udah pada tahu kalau misalnya emak gue kan udah meninggal ya. Innalillahi Nah, wa inna ilaihi raji'un. Udah lama. Emak siapa yang gak gerak? Emak. Horor ya? Dark jokes banget, bajingan. Nah terus emak gue kan udah meninggal tuh. Udah tahun itu kan kebetulan di rumah depan rumah gue ada karangan bunga gitu yang gede gitu kan. Siapa yang kasih? Orang lah. Buat lu? Emak gua. Kan nggak ada. Ya tapi kan emak gua namanya. Tapi kenapa dikasih, kan banyak nggak ada, ya nggak sih? Ya, mau antar bunga, ya udah taruh aja situ gitu loh. Terus? Nah buat mama gua kan. Nah terus namanya biasanya kan kita ngebuang gitu setelah, ada juga ya setelah 7 harian. Kalau enggak, kalau misalnya belum sempet, siapa tahu ada urusan, mungkin ntar ketika udah selesai urusannya ya. Nah waktu itu gue pernah disamperin tetangga, dibilang sini nih tolong Buang. Iya dibuang aja karangan bunganya. Soalnya serem kalau lewat sini. Oh, nih gue potong dulu dikit ya. Biasanya kata orang-orang juga nih, kalau misalkan kita simpan bunga, tapi yang udah kering, itu tuh bakal kayak didatengin sesuatu gitu. Dan berarti itu beneran kejadian dong? Gue nggak merasa sih ya. Tapi orang-orang merasa didatengin sesuatu, apa memang kayak ya udah serem aja gitu? Orang-orang tuh merasanya kayak ngeliat rumah gue tuh, ngeliat apa emak gue tuh masih ada, rasanya gitu. Berarti itu bisa dianggap fakta tentang horor. Entahlah ya, mungkin kalian punya kejadian yang sama, tapi abis itu gue buang. Walaupun pretelinnya agak susah sih ya. Nggak lu simpan di rumah? Di kamar gitu. Itu masa berkabung gue nggak selesai-selesai. Terus ada lagi nggak? Apa? Udah selesai meninggal emak gue. Sini lagi. Nggak, cerita orangnya ada lagi nggak? Yang didatengin apa? Oh ya, lu pernah dimimpin emak gue kan? Pernah. Gimana? Kan ini boleh cerita nggak sih? Boleh. Gue emak gue sebagai anaknya ikhlas kok. Tapi udah cerita kan ya? Belum. Belum ya? Waktu itu kemarin kita cuma spill doang. Oh, Ini iya. kita lanjutin episode yang waktu itu main kartu. Nah iya. Ini kita ceritain. Iya, waktu itu kan gue nginep di rumahnya dia. Kan gue berarti kan belum pernah ketemu emaknya dong. Iya belum. Masa lu ketemu emak gue dulu, baru emak gue meninggal. Berarti gara-gara lu emak gue meninggal. Ya. Terus udah kayak gitu. Malam mau ke subuh kalau nggak salah. Itu mungkin karena gue nggak sholat aja ya. Tiba-tiba kayak gue dimimpiin gitu, cewek rambutnya pendek gitu. Terus ya udah gue hiraukan, walaupun memang di mimpi itu kejadiannya memang di rumahnya dia kan. Terus gue hiraukan tuh. Besok paginya entah kita lagi ngobrol apa sih, gue lupa. Terus tiba-tiba gue bilang, gue semalam dimimpiin deh cewek, badannya kecil tapi rambutnya pendek. Terus dia bilang, mukanya masih inget enggak? Terus gue bilang, cari ya gue inget-inget dulu. Terus gue bilang, tapi ciri-cirinya tuh kayak gini sebutin. Terus dia tanya, kayak gini bukan? Loh, kok iya? Iya kan, kok bisa tiba-tiba gitu gue dimimpiin emaknya dia. Kalian pernah nggak guys datang ke rumah temen kalian yang orang tuanya lo nggak keluarganya udah meninggal terus dimimpiin? Itu antara ikatan batin kalian terlalu kuat ya, kalau nggak emang emaknya kesel aja sama kalian gitu. Berisik nih anak nih, datang mulu ke sini. Gue mimpiin ah. Pernah nggak kalian? Itu antara horor tapi nggak tahu kita, maksudnya takutnya namanya bunga tidur doang ya. Iya, tapi misalnya kayak gue juga berpikirnya kayak gitu kan, takutnya itu bunga tidur, tapi kenapa ciri-ciri yang gue sebutnya itu sama semua? Iya, soalnya habis setelah itu kita mau verifikasi. Mukanya kayak gini nggak? Gue mau pajak lagi semua foto mama gue. Nih jangan di sini ya, takutnya kalian semua mimpi. Kayak ada lah. Iya.
Tapi ngomong-ngomong horor-horor kayak gitu, pernah gak sih kayak lu ke rumah hantu? Pernah? Serem nggak? Enggak. Kenapa? Kan gue tuh nggak pernah tuh, karena memang gue tuh anaknya penakut abis kan. Terus masa nggak serem sih katanya? Ya katanya kan ada apa namanya? Ya ada pocong-pocongan, kuntil-kuntilanak kan gitu. Gue tuh ke rumah hantu yang waktu itu ada di Dufan. Oh yang di depan Itu kan bayar lagi. Rumah hantu sama rumah Rihanna beda lagi kan? Beda kan? Beda. Nah itu di Dufan lagi ada rumah hantu, bayar lagi kan? Iya 30.000. Iya aku tahu. Iya kan gue pernah lihat, tapi gue nggak pernah masuk. Masuk ke sana. Kemarin emang sengaja dikelompokin biar kalian kalau takutnya hilang. Memang berapa orang kesana? Berempat. Jadi kalau kalian tapi lu kesana berlapan. Enggak, gue kesana berdua. Oh, cuman di sananya memang dikelompokin berempat. Jadi kalau tapi lu sama temen lu pisah kelompok enggak? Gue pegang terus, lu jangan mana-mana ya. Gue pengen gitu. Ditaliin enggak? Biar nggak hilang. Takutnya mati. Yang horor bukan rumah hantu. Kejadiannya. Enggak di apa? Ya cuma jalan biasa doang lah. Gue juga gak kenal itu. Kan gue berdua sama temen gue cewek, pasti sama cowok. Gue juga gak kenal itu siapa. Pasti sih gak kenalan soalnya. Harusnya lu kenalan dulu. Mas, mau ke rumah hantu ya? Bareng ya? Mas, takut ya? Saya sama, saya juga. Ya. Terus habis itu udah pas masuk ke dalam sana ya tadinya gue paling depan. Karena kan teman gue satu takut dong. Si cowok ini dari awal udah bilang, ya udah maju aja duluan. Ya gue sebagai orang yang biasa aja ngeliat udah tahu itu pasti bohongan ya jalan aja santai sampai melihat interior gitu. Ya ada batu nisan. Setan bohongan. Setannya gimana? Gitu apa gimana? Setannya ngagetin. Gitu doang. Terus lu kaget balik gak? Ayam gitu? Enggak. Wow. Lu kagetin balik harusnya. Sangat. Atau enggak pinjam 100. Kita kabur. Iya kan? Ketahuan tuh mana setan bener sama setan bohong. Terus habis itu malah yang belakang yang takut. Oh gitu? Iya cowok itu takut. Akhirnya ayo cepetan. Udah. Tapi itu tuh masuk rumah hantu tuh kayak labirin gitu Kak. Tuh memang kayak udah nih dari lurus nanti lu belok kanan belok kiri nanti ketemu pintu keluar. Oh kalau di sana enggak, kita disuruh cari tempat jalan keluar sendiri. Oh, pokoknya patokannya ikut yang ini ya jalannya. Oh gitu. Kalau salah belok takutnya beda universe. Tapi kalau misalkan kayak gitu, memungkinkan nggak sih memang ada hantu benerannya? Bisa sih, gue pernah dengerin cerita kayak gitu. Ada juga wahana rumah hantu di daerah mana, dia tuh manggil hantu beneran yang di sekitar situ. Jadi berarti ada hantu benerannya yang ikut? Cuman bisa jadi kayak misalnya kita meranin satu tokoh hantu nih, tokoh yang orang hantu yang di situ, orang hantu yang di situ tuh merasa gue bukan kayak gini loh, gue gue nggak kayak gini, gue tuh ngeraminnya nggak kayak gini. Akhirnya hantunya tuh negosiasi kalau boleh nggak gue ikut partisipasi. Sumpah ini gue pernah dengar sama promotornya langsung. Gue mau ikut partisipasi, gue pengen nunjukin kalau misalnya gue tuh kayak nggak kayak di bayangan kalian, ya nggak kayak yang di cosplay gitu. Dan ikut beneran. Tapi gue juga tuh pernah punya kejadian. Apa tuh? Jadi waktu zamannya sekolah, gue kan ikut ekstrakurikuler gitu ya. Jadi pas pelantikan itu kita satu malam nginep di sekolah. Udah kayak gitu tapi bukan di ekstrakurikuler gua, ada temen gua, dia tuh kayak lagi sebutannya jurit malam ya. Nah dia pas pengambilan apa gitu gua lupa, itu tuh harusnya tuh hantu-hantuan tuh sebenarnya misalnya kan ada 5 nih, tiba-tiba jadi ada 6. Nambah 1. Itu tuh bisa ketahuannya gimana? Karena berarti angkatan gue tuh bilang ke senior gue bilang kayak, Kak, ini tadi memang ada segini ya? Enggak kok, kita cuma berlima. Kok tadi saya lihat ada 6 di pojokan diem. Oh, konfirmasi ulang? Iya. Oh. Terus dia nggak ngapa-ngapain. Kan kalau yang lain kayak aktif gitu lah, nakut-nakutin apa kayak gitu. Kalau itu tuh kayak tok diem aja gitu. Oh, dia nggak ngapa-ngapain, cuma diem aja. Oh, mau ngikut? Iya, mau ikut sama dia. Nggak diajak? Enggak, bukan circle ya. Gitu sih kalau
Iya, cerita dari gue. Tapi respon lu saat itu lu apa setelah tahu? Lu lihat nggak? Enggak, kan bukan ekstrakurikuler gue. Oh, Jadi bukan kan lu. beda ruangan. Oh, gue kira itu tim lu. Enggak. Ekstrakurikuler Itu sebelah. orang yang lihat itu saat itu apakah gimana rasanya? Biasa aja karena kan dia nggak tahu ya, memang dia kira kayak ya udah senior gue aja yang jadi hantu 6. Pas di kan besokannya kan kita cerita tuh, Kak kemarin tuh 6 ya, enggak kok kita berlima, tapi gue lihat kok 6 ya. Ya mungkin agak shock kali ya temen gue yang itu. Oh nggak ngerasa berat nih apa pundak gua apa yang lainnya, nggak sampai ada kerasukan, Enggak. kesurupan. Kalau kerasukan kesurupan mungkin di sekolah gue agak sering ya dulu. Oh sering malah. Sama sering. Kok bisa sering? Ya gue juga nggak tahu ya, cuman yang berarti kan 3 tahun dong gue di sana. Iya. Kayak tiap bulan tuh pasti ada aja yang entah itu tiba-tiba joget lah, kayak sinden gitu. Lagi ngapain nih? Sikonnya maksudnya lagi ngapain? Lagi belajar. Oh lagi belajar biasa. Ya tiba-tiba ada yang kerasukan, ntar joget-joget lah, ntar teriak-teriak lah. Jadi kayak di sekolah gue udah biasa sih. Lu pernah nggak yang kesurupan itu dalam kelas lu? Pernah. Jadi kayak misalkan teman gue tuh di depan gue nih, gue di belakangnya, pas banget gitu. Terus kayak tiba-tiba teman gue teriak tuh. Oh tiba-tiba aja gitu kita lagi belajar. Teriak gitu. Lagi belajar, iya lagi belajar bahasa Indonesia apa bahasa Inggris gitu, gue lupa. Oh kalau bahasa Inggris wajar. Nggak ngerti. Gue lupa lagi belajar itu, terus tiba-tiba teman gue teriak, terus gue kabur paling pertama. Astagfirullah. Gue nggak ini nih, nggak bantuin teman gue. Gue takut. Gue kabur yang paling pertama lah. Lu nggak liatin itu kenapa itu dia? Enggak, gue kabur ke kantin sih. Kan lumayan. Kita kayaknya salah mengundang narasumber untuk kali ini. Tolong ya kepada ibu produser, kalau Halloween, tolong diundang yang agak lebih berani gitu. Gue kabur ke kantin makan nih gue. Tuh kan masih bisa-bisanya di ruang kelasnya ada kesurupan, dia malah makan. Ditanya sama ibu kantinnya, kok keluar? Iya, ada kesurupan. Iya, orang gitu. Kok di sini? Iya ada yang kesurupan. Terus gurunya nggak mau ngajar, ya udah deh gue makan. Ya kan gue nggak salah ya, jam kosong. Ini kayak kenakalan remaja nggak sih sebenarnya? Iya. Nggak, bukan horor. Nggak salah, kita salah isi konten. Ya udahlah. Sedikit cerita. Tapi gue pernah juga ngeliat orang kesurupan. Tapi gue nggak kabur kayak lu. Kenapa? Dulu kan gue pernah ada kayak kerja bakti gitu dari sekolah. Terus program kelas itulah ke suatu daerah yang pinggiran Jakarta. Nah di sana sekelas kita pergi sama wali kelas gue ke nginep di rumah kosong gitu. Dalam rumah yang kosong itu kayak ada sumur-sumur tua gitu. Nah pas malamnya hari pertama ada orang yang temen gue kesurupan. Jadi posisinya ini gue, kaki temen gue tuh ini temen gue, ini kakinya nih gue. Terus gue tahu, maksudnya kita udah bilang nih, itu dia kenapa kok melotot aja matanya. Kenapa? Udahannya. Kenapa nih? Terus lama-lama mulai teriak dia. Gak punya duit. Itu rumah kita. Terus dia mulai teriak, mulai teriak, lama-lama ketawa. Terus Ditinggalin nggak sama teman-temannya? nggak bisa, soalnya itu posisinya di lingkungan yang kita nggak kenal. Malam-malam. Oh nggak bisa. Kita nggak bisa keluar, kita nggak boleh keluar. Terus gimana dong? Akhirnya kita manggil orang sono, maksudnya ya bisa lah. Kita manggil orang sono, akhirnya ditenangin. Abis itu kita tidurnya deket-deketan semuanya. Tempet-tempet. Iya, Sangat takut. nggak takut kita. Gue sih paling tengah sih kalau gue. Karena kalau paling pinggir, serem anjir. Oh terus kan abis itu ada lagi. Ada juga di saat kayak gitu. Oh nih kayak lu. Temen gue lagi kesurupan di ruang tengah. Di belakangnya kan biasanya ada rumah beda belakangnya. Ada sumur sama dapurnya. Ada apa lagi situ lah. Kayak makan. Dia ada juga lagi makan. Takut percis kayak lu. Takut. Gitu. Nih cerita kita
Nggak ada serem. Cerita dia deh. Kalau menurut lo serem sih. Terus kalian punya cerita nggak yang serem-serem lagi? Komen di bawah. Yaudah deh, segitu dulu. Dadah.